Seruput kopi dulu lur, santai wae. Karena kali ini kita bakal masuk ke salah satu eskalasi militer terbesar di belahan barat sejak Perang Dingin. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela di Karibia. Dan lur, ini bukan sembarang tegang-tegangan. Ini udah kayak main catur geopolitik, tapi bidaknya kapal induk, pesawat siluman, kapal selam nuklir, sampai drone pemburu. Jadi begini lur, dalam beberapa bulan terakhir, kawasan Karibia yang biasanya cuma terkenal sama pantai dan turis, mendadak jadi panggung besar militer Amerika Serikat. Southcom, Komando Selatan AS, tiba-tiba ngegaspol, kapal perang lewat, pesawat pengintai mondar-mandir, drone Reaper nggak pernah tidur, dan latihan gabungan sama negara tetangga Venezuela makin banyak. Dan yang bikin rame, ini semua dilakukan tepat di depan pintu rumahnya Nicolas Maduro. Nah, biar jelas kita tarik ke konteksnya dulu lur. AS bilang operasi besar-besaran ini adalah untuk memerangi kartel narkoba yang memanfaatkan jalur Karibia dan sebagian dukungan logistik dari Venezuela. Presiden Donald Trump dan Menhan PT Hegseth nyuruh Southcom mindahin aset dari Eropa ke Karibia. Ini ulasan resminya. Tapi analis geopolitik pada ngakak setengah percaya lur. Kata mereka, ini bukan perang melawan narkoba, ini diplomasi kapal perang abad ke-21. Tujuannya apa lur? Menekan pemerintah Maduro dan memotong pengaruh Rusia, Cina, dan Iran dari Amerika Serikat. Kalau biasanya operasi anti narkoba cuma pakai kapal patroli dan pesawat intai, kali ini beda jalur lur. Ini udah masuk level kekuatan penuh. Yang paling mencolok apa lur? Tentu saja Carrier Group USS Gerald R. Ford, kapal induk paling modern Amerika Serikat. Kapasitas 75 plus pesawat, bawa F atau A-8 Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye helikopter, semuanya lengkap. Ini kapal induk baru turun dari Eropa dan langsung nongol di wilayah Southcom. Pesannya jelas, kami serius. AS naruh 4-6 kapal perusak Arleigh Burke, 1-2 kapal penjelajah Ticonderoga. Total potensi muatan Tomahawk bisa ratusan rudal lur. Belum lagi sistem Aegis, SM-6 dan radar jarak jauh. Silent killer lur. Kalau yang ini jalan biasanya tidak diumumkan. Fungsinya pengintaian dalam-dalam dan serangan jarak jauh, yaitu kapal selam nuklir Virginia class. Aset udara lur, ganas, F-35C Steel Factor, MX-9 Reaper bersenjata, pesawat intainya P-8 Poseidon untuk berburu kapal selam, pesawat komando E-6B Mercury. Pokoknya langit Karibia rame lur. Marinirnya aja sampai 2.200 personel, plus kapal amfibi siap untuk evakuasi, operasi blok kecil atau sekedar nunjukin kekuatan. Ini baru operasi power projection lur, bukan operasi anti narkoba biasa. Maduro langsung ngasih perintah, 200.000 tentara Venezuela siaga maksimum. Latihan nasional digelar besar-besaran dengan nama Escudo Bolivariano Aéreo 2025. Jet Su-30 Mk2 diterbangkan. Sistem rudal S-300 FM disiapkan. Radar-radar Rusia mulai hidup. Venezuela menyebut ini provokasi perang. Bahkan Maduro sempat bilang, kami siap menghadapi siapapun yang mencoba menyerang kedaulatan kami. Tapi jujur lur, power mereka tetap jauh di bawah AS. Venezuela kuat bertahan, tapi nggak punya kemampuan untuk menyerang balik. Ada satu bagian yang jarang dibahas. Maduro sebenarnya mencoba negosiasi. Dia menawarkan bagi hasil minyak, emas, mineral, bahkan pembatasan hubungan dengan Rusia dan Cina. Tapi semua ditolak Trump dan Senator Marco Rubio.
AS melihat ini sebagai kesempatan untuk menekan lebih dalam. Kolombia yang biasanya sering jadi mitra AS langsung marah setelah sebuah serangan AS ke kapal narkoba secara tidak sengaja menewaskan 76 orang. Presiden Gustavo Petro langsung stop kerja sama intelijen. Sementara Prancis dan Inggris mengecam AS karena melanggar hukum internasional. Situasi makin kusut telur karena tekanan datang bukan cuma dari Venezuela, tapi dari negara yang biasanya dekat sama Amerika Serikat. Skala yang tidak main-main lur. Analis militer menyebut ini kehadiran militer AS terbesar di Karibia selama dalam 30 tahun terakhir. Terakhir sebesar ini invasi Grenada tahun 1983. Jumlah aset kali ini 10.000 sampai 15.000 personil, 8 kapal permukaan, 1 kapal selam nuklir, puluhan pesawat tempur dan pesawat pengintai. Ini bukan main-main lur. Nah, ini yang orang banyak salah paham. Amerika Serikat tidak berniat melakukan invasi besar ke Venezuela. Terlalu mahal, terlalu berisiko dan akan bikin Amerika Latin gerah. Tapi satu insiden kecil bisa bikin semuanya meledak. Contoh, kapal Venezuela salah tembak. Pesawat Su-30 terbang terlalu dekat dengan F-35. Rudal radar Venezuela mengunci kapal Amerika Serikat. Semua itu bisa memicu respon cepat. Karena kekuatan tempur Amerika sudah ada di tempat. Cuma butuh satu perintah untuk berubah dari unjuk kekuatan menjadi operasi nyata. Kesimpulannya apa lur? Garis besarnya lur, AS sedang ngirim pesan keras, kami bisa menguasai Karibia kapanpun. Venezuela menjawab, kami tidak akan tunduk. Tapi pada akhirnya ini semua adalah perang syarat, perang gengsi, perang tekanan politik, belum sampai perang kinetik, belum sampai baku tembak. Tapi ketegangan sudah cukup bikin kawasan Karibia tidak tidur nyenyak. Selama Amerika Serikat terus memperkuat SWATCOM dan Venezuela tetap keras kepala, ketegangan ini tinggal nunggu percikan kecil untuk jadi api besar. Seruput kopi lur, dunia makin rame, tapi kita nikmati dulu pembahasannya. Dan jangan lupa komen di bawah